lada, rempah pedas, penghubung Banten dan dunia. Assalamualaikum. Halo, nama saya Nadira. Kali ini Nadira akan bercerita tentang lada, rempah istimewa dari Banten. Banten memegang peranan penting perdagangan jalur rempah dunia. Di Asia Tenggara, Banten merupakan pengekspor lada kedua terbesar setelah Aceh. Lada Banten memiliki kualitas terbaik, sehingga tidak mengherankan jika Banten dikenal sebagai pelabuhan pengekspor dan penghasil lada terbesar. Lada merupakan tanaman yang memiliki sifat pedas dan pahit, sehingga biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Selain bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, lada juga memiliki peran sangat penting dalam perkembangan daerah Banten. Banten memiliki pelabuhan yang jadi bagian penting jalur rempah. Banten memiliki berbagai macam pelabuhan yang hidup pada awal abad ke-16, bahkan sebelum masa Kesultanan Islam. Peran Banten sebagai jalur rempah terlihat dari surat persahabatan yang dikirimkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa kepada Raja Charles Inggris dengan disertai banyak pemberian rempah. Dalam surat-surat itu, Sultan memberikan 100 bahar lada hitam, 100 pikul jahe sebagai simbol cinta dan persahabatan. Saat bangsa Eropa masuk ke Banten pada 1596, daerah ini menjadi tempat yang makmur, mempunyai kanal yang teratur sehingga mencerminkan tingkat kesejahteraan di Banten kala itu. Ekskavasi arkeologi yang dilakukan di reruntuhan bagian utara Keraton Surosowan di kota Serang, Banten, ditemukan beberapa peninggalan masa kesultanan seperti uang logam dari berbagai negara hingga berbagai keramik peninggalan masa itu. Ada dari Cina, Vietnam, dan Thailand. Bukti terkuat ramainya perdagangan rempah di Banten Girang tersemat pada benda-benda peninggalan ini. Tiap potongan keramik mengandung bukti kuat tentang hubungan antara masyarakat Banten dengan manusia dari berbagai bangsa yang datang ke Nusantara karena lada. Perubahan terhadap jalur perdagangan rempah di Kepulauan Nusantara terjadi pada tahun 1511, yaitu ketika Portugis berhasil merebut Malaka dan menjadikan kota pelabuhan itu sebagai koloninya. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, maka berakhir pula lah jalur perdagangan rempah yang berpusat di Malaka. Hal ini menjelaskan mengapa sejak awal abad ke-16 muncul pusat-pusat perdagangan baru di Kepulauan Indonesia menggantikan Malaka, seperti di Aceh, Banten, dan Makassar. Monopoli perdagangan mulai mengalami kemunduran setelah memasuki pertengahan abad ke-17 Masehi. Hal ini disebabkan adanya pertentangan politik di kalangan keluarga sultan yang memperebutkan tahta. Dalam pertentangan ini, putra mahkota Kesultanan Banten yang merangkap sebagai Sultan Muda Banten meminta bantuan kepada VOC. Ia menawarkan imbalan kepada VOC. Kalau ia berhasil menduduki tahta kesultanan, maka VOC akan memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Banten. Tahun 1682, hak monopoli diperoleh VOC
yang ditandai dengan diusirnya para pedagang non-Belanda yang singgah di pelabuhan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Aliuddin, Company mewajibkan rakyat Banten yang berumur lebih dari 16 tahun dan berbadan sehat untuk menanam 500 batang pohon lada. Sepanjang periode abad ke-16 dan ke-17, Banten mampu mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah Selat Sunda, di mana penduduk lokal dengan aktif terus memproduksi lada untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Jalur rempah menjelaskan kepada kita bahwa bangsa kita harus bisa belajar dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah tentang rempah-rempah di Nusantara dan perannya dalam masyarakat dunia. Jalur rempah di Kepulauan Indonesia bukan sekedar membahas hasil dan kegunaan tanaman rempah dalam kehidupan manusia, namun juga mengungkapkan kontribusi rempah dalam interaksi antar suku-suku bangsa di Nusantara dan dunia. Sekian dari Nadira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.